Kita mempunyai 4 anggota dan alhamdulillah saya sendiri yang diamani menjadi ketuanya, ketua dapur. Saya dari 4 anggota tersebut saya membagi tugas umum. Ada yang bagian keuangan memberi jatah setiap hari yang masak hari itu. Ada yang melihat stok bumbu-bumbu beras, stok beras tersebut jika habis. Dan lainnya bagian membuat jadwal masak, jadwal kora-kora untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pondok. Sebenarnya gimana kok sampean bisa di dapur ceritanya awalnya? Awal mula masuk dapur. Pertama masuk dapur diajak oleh Pak Suryo, mantan Rois, dan Faiz. Faiz ini? Ya, Faiz. Dipaksa saya, paksa masuk. Iya. Mau nggak mau ya mau. Kan berat hati. Bukan gara-gara males ngaji apa gimana? Enggak. Itu anggapan aja. Berarti tetap ngajinya masih aktif Tetap ya? aktif, lanjut. Alhamdulillah. Semangat Ini terus. bener kayak gitu? Masya Allah. Dari santri di sini kan sekitar 200-an. 200. Itu apa semuanya ikut masak semua? Bahasa Jawa nggak apa-apa, Pak? Masak semua. Masak semua. Jadi 200 itu ada jadwalnya dibagi sampai berapa hari berarti? Shift-shiftan ada sekitar 15 jadwal. 15 jadwal. 15 shift. Itu anak kecil-kecil juga ikut? Oh ya, terkecuali anak kecil yang anak baru. Anak baru kita nggak bisa kasih jadwal dulu. Biar adaptasi. Biar adaptasi berarti. Alasannya biar adaptasi. Ya, baru tapi kalau semisal anak kecil itu ingin bantu gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar Malah bagus. belajar. Tahu caranya ngecai bumbu. Oke. Kan kadang orang itu beranggapan ya di luar itu katanya anak pondok itu makannya kurang gizi. Wah. Ini apa benar kayak gitu? Kesalahan besar. Kesalahan besar. Terus menu yang paling istimewa. Menu Paling istimewa untuk anak pondok yaitu ayam bakar. Kalau enggak tuh togek. Ikan togek. Berarti suasana masaknya itu di sini. Ya. Nih. Terus untuk gudangnya sendiri? Gudangnya ya itu sendiri buat nyimpen beras atau alat-alat yang Boleh lainnya. lihat? Boleh. Monggo, Pak. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini juga anggota saya. Bagian apa? Bagian dapur. Biasanya Enggak, maksudnya divisinya. Oh ya, divisinya biasanya membantu membuat jadwal. Tugas-tugas sampean di dapur itu apa aja? Kalau saya sendiri ya mengatur kayak jadwal, membuat jadwal masak, jadwal kora-kora, memberi jatah. Terus kayak sampean sendiri kan masih di pondok ya statusnya. Itu kayak ngaji-ngajinya gimana? Kalau ngaji ya tetap kita tidak melupakan akan hal status santrinya. Tapi kalau waktunya jadwal masak ya masak. Kalau masak ya masak, kalau ngaji tetap ngaji. Kan kayak ngaji itu biasanya ya, yang saya tahu di pondok ini kan jam 3 sudah bangun. Jam 3 aja bangun. Terus nanti habis subuh ada ngaji. Jam 7 ada ngaji. Jam 9 ada ngaji. Terus masaknya kapan? Masaknya, oh ya kalau buat sarapan itu. Sarapan kalau masak itu sendiri habis subuh itu sudah mulai belanja. Kita kasih uang untuk bagian belanja kita kasih uang satu hari itu. Kalau untuk ngaji ya kalau yang masak ya masak, kalau yang ngaji ya ngaji. Gitu. Nanti sarapannya selesai ngaji umum. Selesai ngaji yang bersama ya? Ya, ngaji yang bersama. Terus itu untuk kelas, ngaji kelasnya? ngaji kelas. Nggak ada kegiatan di dapur sama sekali? Nggak ada. Biasanya kita kunci.
mana kuncinya? Kan ini nggak ada pintunya. Kita masukkan ke gudang. Kita masukkan. Nanti kalau udah selesai KBM, kita keluarkan lagi. Terus untuk sarapannya sendiri mulai jam berapa? Jam 8:30. Jam 8:30 itu anak-anak sudah mulai sarapan. Ya, mulai sarapan. Terakhir makannya. Apa ada batasnya apa enggak? Ada batas makanya. Terakhir duhur itu sudah terakhir. Duhur udah terakhir. Batas terakhir. Semisal ada sisa. Itu dikemanakan? Kalau sisa sama anak-anak, kalau masih layak, nasinya masih layak. Biasanya kalau siang-siang dibuat nasi goreng. Oh, nasi goreng. Itu dimasak di luar jadwal atau anak-anak sendiri atau gimana? Di luar jadwal, anak-anak sendiri. Nanti masalah kompor anak-anak kita tarif. Oh, ada tarifnya? Ada tarifnya sendiri-sendiri. Ini politik apa? Sedikit politik. Buat tambahan pemasukan. Buat tambahan pemasukan Buat tambahan dapur pemasukan apa dapur. pemasukan sendiri? Masukan dapur. Bener. Iya bener. Nggak dimasukkan ke itu sedikit-sedikit? Nggak boleh itu. Beneran. Kenapa kok nggak berani menatap saya? Jangan-jangan ada sedikit kecurangan? Nggak. Perlu diaudit? Nggak. Ini asli. Asli. Untuk Untuk iurannya, anak-anak sendiri iurannya itu berapa? Untuk makan iuran 115 untuk makan sendiri. Itu dalam 1 bulan? 1 bulan 115. 2 kali makan? 2 kali makan. Dua kali Pagi, makan. siang, pagi sore. Berarti perkiraan itu 1 kali makan itu dengan harga berapa berarti? Pokoknya 1 hari kita kasih jatah itu 200.000. 1 hari itu 200.000. 200.000. Untuk 200 santri itu? Iya, 200 santri. Cukup. Kan ada shift-shiftnya, itu kan ada shift pagi, shift sore. Jadi shift pagi kita kasih jatah 80, Yeah. 80.000. Shift sorenya itu 120. Soalnya kan biasanya sore kan makannya agak lauknya kan agak enak, kayak telur, kita tambahin telur. Loh, bukannya kalau sarapan itu harus lebih enak biar ngajinya lebih semangat? Enggak, kalau di sini enggak. Berarti kalau anak-anak ini ngajinya nggak semangat, saya bisa tuntut loh. Enggak, Gara-gara dijamin makannya semangat. nggak enak. Terus Meskipun- habis itu males, gara-gara makannya nggak enak, nggak ikut ngaji. Insya Allah enggak. Lemes. Semangat. Tak tanyakan ke kameramen loh ya. Enggak. Makanannya enak apa enggak? Tuh kan sendiri kameramen. Menu yang paling umum. Menu yang paling umum kalau pagi ya tetap kalau enggak tempe kecap Bali. Bali. Iya. Umum. Berarti pakai bumbu itu ya? Bumbu putih, bumbu putih, bumbu merah, bumbu merah. bumbu jangkep. Iya. Itu sudah khas anak itu. pondok. Terong. Nah, terong biasanya disambel, di sambel. Kayak Sambal terong. situasi seperti ini ya. Saat-saat PPKM kan banyak kayak tomat naik harganya. Naik ya. Tomat naik harganya. Masih nyambel nggak? Kan biasanya identik anak pondok itu sambelan. Nah itu kalau tomat pas lagi mahal jarang sekali. Paling ya 1 kali 2 kali kita kasih biar anak-anak nggak bosen lah. Biar ada Biasanya kan anak pondok itu ada inovasi-inovasi. ya, Nggak, kreatif. nggak bikin sambel dari kates atau bikin sambel dari kentang atau apa? Belum berani mencoba. Belum pernah melakukannya itu. Terus kesan-kesan sampai waktu di dapur sendiri. Bagaimana kayak anak yang susah diatur Kayak sama Pas waktu masak jadwalnya nggak ikut masak gitu. Kayak gitu gimana? kesannya ya kita dari pihak dapur sudah mengingatkan kalau nggak mau ya, tapi kadang yang nggak ikut masak kita takzir, ada takziran sendiri. Berarti meskipun nggak ikut masak juga ada takzir? Iya tetap. Masya Ya, Allah. terima kasih. Ini udah bayar nggak? Udah bayar nggak? Enggak santai. Buat Bayar. senengan aman. Sip. Berarti kayak bikin kopi gini Ya ada, ini ada tarif tarifnya, sendiri? tarifnya sendiri. Enggak seperti dapur menyiapkan gitu atau? Enggak.
Tapi untuk masak masak pribadi ada tarifnya sendiri. Biasanya 2 gelas segini 500. apalagi nih? Join aja. Langsung aja Pak. Makasih. Kayak 2 gelas begini itu 500 tarifnya. Oh, berarti Untuk ya. sekali masak 500 Ya. untuk masak air. Untuk masak air 500. Monggo kula unjuk nggih. Nggih, kula nggih. Monggo kameramen. Kayaknya diracun sama yang bikin tadi. Iya. Ada dendam tersendiri Iya. yang membuat Belum diajak syuting kayaknya gini ini. Ah. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke. Tadi katanya ada takziran. Takzirannya itu gimana? Takzirannya biasa kita suruh ngepel kalau nggak ngepel ya kora-kora. Kora-kora. Sekedar info, kora-kora itu mencuci gitu ya. Ya, Soalnya mencuci. ya maklum ini nggak tahu kok bahasanya kayak gini. Maaf, Disuruh pakai bahasa Jawa nggak mau. masih awal-awal. Berdek. Oke. Terakhir, pesan-pesan untuk penonton. Pesan-pesan. Kan ada banyak anggapan anak pondok itu masak apa? Makannya nggak Nggak enak. enak. Makannya nggak terjamin gitu. Nggak bergizi. Nggak bergizi. Pesan-pesan untuk penonton. Pesan-pesan untuk penonton. Pesan-pesan yang beranggapan begitu salah besar. Karena kita di pondok belajar memasak meskipun kadang nggak enak ya, kadang awuran. Tapi itu belajar buat masa depan. Kelak kalau kita sudah berkeluarga, asik. Keluarga, bayangkan kalau kita punya istri kita pas lagi hamil, kan nggak ada yang masak beli terus. Berarti kita yang turun tangan langsung. Nah itu buat belajar, buat masa depan intinya. Terus untuk teman-teman pondok sendiri, mungkin waktu liburan nanti lihat pesan-pesannya untuk teman-teman pondok. Mungkin ada anak yang males masak. Nah, atau teman-teman. pesan-pesannya. Kan. Jangan bosan-bosan. Kalau pas waktu jadwal masak, yang semangat. Itu hikmah kepada teman-teman, belajar hikmah nang umat. Hikmah apa? Itu juga hikmat di ustad. Iya. Di Syekhuna. Itu hikmat di Syekhuna. Ya, pokoknya semangat buat teman-teman. Kalau pas waktu jadwal masak. Kenapa? Di kardus minyaknya. Dicari toh. Oke. Ya, untuk episode ini sekian dari kami. Jadi kita di sini mengenalkan suasana pondok. Kita mulai dari dapur yang memang sentral. Jadi yang berhubungan dengan makannya santri, dengan kesemangatan santri. Dari tugas awal yang fokus ke masalah dapur, matbah, masalah makan-makan. Kami tidak akan lupa status kita yaitu santri. Jadi kita tetap ikut ngaji, ikut wirid. Bahkan pas waktu masak anak-anak ada yang pegang nadong buat disambi nunggu masakannya matang. Itu anak-anak biasanya sambil hafalan. Kadang juga ya baca wirid, tasbihan, muter tasbih. Buat ngisi waktu mau masakannya belum matang. Dan begitulah kan biar semangat pas waktu masak. Kalau semangat kan masakannya juga ikut enak. Kalau masakan enak kan anak-anak giat belajar, giat ngajinya. Soalnya biasanya santri mau ngaji kadang-kadang nunggu ada makanannya dulu. Gitu. Gimana kanan?